Assalamualaikum. How are you, students? I hope you are always fine, happy, and healthy. Bagaimana kabarnya murid-murid semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ya, berjumpa lagi dengan Ibu Asti. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran bahasa Inggris kelas 9, yaitu tentang label. Ya, namun sebelumnya, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak semua, untuk materi label itu ada pada buku bahasa Inggris kelas 9 di chapter 3 dengan judul Be Healthy, Be Happy. Ya, pada unit 3 ini, chapter 3 ini akan dipelajari tentang label dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Untuk tujuan pembelajaran pada chapter 3 ini adalah siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan label obat, makanan, atau minuman. Jadi dikhususkan kepada 3 jenis label ini: label obat, makanan, atau minuman. Ya, sebelum kita membahas lebih mendetail tentang label, please see the example of label below. I will give you some example of label. Ada food label, kemudian drink label, selanjutnya drug label. Jadi kita memfokuskan pada 3 jenis label ini. Silahkan dilihat, ini contoh food label ya. Kemudian untuk drink label contohnya seperti ini. Have you ever seen this? Pernah melihat contoh label ini? Pasti pernah ya. Dan drug label ini contohnya. Jadi ini beberapa label yang pernah kita jumpai sehari-hari. So, after seeing those labels, now what do you think? What is label? Apa sih label itu? Label is information stated on a product package. Maksudnya apa? Label adalah teks atau informasi yang tertera pada bungkus atau kemasan produk. Jadi tulisan-tulisan yang ada pada kemasan produk-produk yang sering kita beli, yang isinya memuat deskripsi rinci tentang produk maupun cara menggunakannya. Alright. Now, what are the purposes of studying label? Apa sih tujuan dari mempelajari label? Mengapa kita disarankan untuk membaca label dengan teliti? Apa gunanya? There are 3 purposes of studying label. The first is to choose healthy and safe product. Ya, dengan mempelajari label, kita bisa memilih produk yang menyehatkan dan aman. And the second purpose is to avoid harmful effects. Maksudnya, dengan mempelajari label, kita bisa menghindari efek samping yang berbahaya dari penggunaan satu produk. Contohnya seperti ini. Ada warning atau peringatan pada label sebuah roti. Di sini dituliskan for allergens, see ingredients in bold. Jadi tertera produk-produk atau bahan dari roti ini yang memungkinkan membuat alergi ya pada orang tertentu. Kemudian the next
purpose is to get the best result. Dengan mempelajari label, kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam label, terutama produk obat, makanan atau minuman, pasti dituliskan atau tertera petunjuk penyiapan, petunjuk penggunaan, sehingga kita bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Alright, now please check the structure of the label below. Oke, kita masuk pada struktur teks label ya. Di dalam label itu ada informasi apa saja? What information stated on label? Rata-rata pada label pertama ada brand of product. Ada mereknya, tentu dicantumkan merek produknya. The second is name of product, nama atau jenis produknya. The third is content or amount, isinya ada berapa, jumlahnya ada berapa miligram, dalam kemasan itu ada berapa liter. Kemudian description, deskripsi atau penjelasan khusus, ya, bisa tentang rasanya, tentang keunggulan atau keunikan produk itu. And number 5 is ingredients, ya. Pada produk makanan, minuman, bahkan produk obat pasti dicantumkan komposisinya, bahan-bahannya. Ya, selanjutnya number 6 is direction to use, petunjuk penggunaan, supaya konsumen atau kita yang menggunakan produk itu mengetahui cara penggunaan yang terbaik dari produk tersebut. Number 7 is direction to store, adalah petunjuk penyimpanan. And the last is information about expiration date. Ini yang paling penting, kita mesti melihat tanggal kadaluarsa dari produk itu. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan atau minuman, bahkan obat ya, yang kita konsumsi itu yang sudah kadaluarsa, dengan melihat expiration date yang ada pada label. Oke. Baik anak-anak, now please pay attention to this label. Mohon perhatikan label berikut, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Ya, I will give you the label. Apa yang akan kita gali informasinya dari label ini? Ya, pertama adalah brand of product, kemudian name of product, and then content or amount, description, ingredients, direction to use, direction to store, and the last expiration date. Itu yang akan kita cari dari label ini. Oke, sekarang mari kita bahas satu persatu. The first is brand of product atau merek dari produk ini. Okay, students, what is the brand of this product? Do you know? Cara mengetahuinya, biasanya merek suatu produk itu ditulis atau tercetak besar, tebal, kemudian dicetaknya yang semenarik mungkin, ya. Oke, pada produk ini mereknya atau brand of product is Splenda. The brand of this product is Splenda. Ya. Okay, the next we will find the name of product. Tadi brandnya, mereknya adalah Splenda. Sekarang kita ingin mengetahui what is the name of this product. Splenda itu produk apa ya? Begitu kira-kira pertanyaannya, ya. Cara mengetahuinya,
Nama produk atau jenis produk biasanya tertulis langsung di bawah merek. Mereknya Splenda. Oke, ini adalah jenis produknya, nama produknya. Di sini tertulis no calorie sweetener. Kira-kira anak-anak tahu? Ya, it is sweetener, pemanis. So, Splenda is sweetener. Oke. Baik, selanjutnya anak-anak yang akan kita cari informasinya berikut ini adalah content or amount, isinya. Ya, produk Splenda ini isinya berapa? Oke, how much weight is the product? Seberapa beratnya sih? Biasanya tertulis net weight atau berat bersih. Coba dicari Splenda itu net weight-nya berapa, berat bersihnya berapa? Ini dia, ya. So, it is 9.8 ounce or 280 grams weight. Ya, ini beratnya, content or amount. Alright, now description. Kita akan mencari tahu what is the description. Oke, please describe the product. Bagaimana cara mencarinya? Biasanya penjelasan produk itu secara detail tertera pada setelah merek, menyebutkan keunggulan produk itu, varian rasanya, rasa stroberi, anggur atau apapun ya. Jadi kekhususan dari produk ini. Sekarang kita lihat Splenda ini. Oke, now this is the description of Splenda. Ya, Splenda is no calorie sweetener. Splenda itu produk pemanis yang tanpa kalori, 100% natural, 100% alami, nothing artificial. Nah, berikutnya ingredients, ya, bahan-bahannya. Oke, students, what is the ingredient of this product? Can you find? Biasanya langsung tertulis ingredients. Ini dia, ya, ingredients. The ingredients of Splenda is erythritol, stevia leaf extract. Jadi bahan dari komposisi dari Splenda ini adalah ekstrak daun stevia. Do you know stevia? Nah, ini contoh daun stevia. Ya, jadi diekstrak sehingga bisa menghasilkan atau menjadi bahan pemanis. Oke. Ya, selanjutnya anak-anak, number 6, we will find direction to use. Masih ingat apa tadi direction to use? How to use this product. Bagaimana cara menggunakan produk ini? Adakah takarannya, dosisnya, ya, dalam menggunakan Splenda ini? Oke, kita lihat di sini. Ini adalah direction to use-nya. Ada conversion chart, ya. Jadi dalam label Splenda ini cara penggunaannya ditunjukkan melalui tabel konversi. Tadi kita sudah mengetahui bahwa Splenda adalah produk pemanis, ya, bisa digunakan sebagai pengganti sugar, pengganti gula. Ya, di sini dituliskan apabila kita biasanya menggunakan sugar, 1 teaspoon of sugar, 1 tsp of sugar, we can convert, kita bisa mengkonversinya atau menggantikan sugar dengan setengahnya saja, ya. 1 tsp sugar, a half tsp Splenda.
2 tablespoons sugar, we can replace with 1 tablespoon of Splenda. Jadi perbandingannya setengahnya dari sugar. Oke, selanjutnya direction to store. Bagaimana cara penyimpanannya? Harus disimpan di mana? Ya, how to store this product? Bagaimana cara menyimpan produk ini? Oke, kita lihat ada tulisannya di sini, store in a cool, dry place. Ya, so we must store Splenda in a cool, dry place. Kita harus menyimpan Splenda itu di tempat yang sejuk, di tempat yang kering. Ya, ini petunjuk penyimpanan dari Splenda. Baik, anak-anak semua, kita lanjutkan untuk informasi pada label yang ke-8. It is about the expiration date. Ya, tanggal kadaluarsa. Jangan sampai kita mengkonsumsi produk yang sudah kadaluarsa. Kita mengetahuinya dari mana? Biasanya ditulis expired atau EXP, atau juga ada tulisan ED, ini singkatan dari expired date. Kemudian ada lagi yang ditulis best by date, ya. Ada juga yang ditulisnya best before. Ini menandakan tanggal kadaluarsa dari produk tersebut. Oke, student, when does this product expire? When does Splenda expire? Kita lihat di kemasan Splenda ini, kita cari coba yang mana ya expire-nya. Ini dia, ada tulisan EXP ya, EXP 521. Oke, 5 is the 5th month. The 5th month is May. Bulan kelima berarti bulan Mei. Kemudian 21 means 2021. Berarti expire-nya the product this product will be expired on May 2021. Anak-anak, setelah tadi kita mengidentifikasi informasi yang ada pada label produk ini, mari kita buat satu kesimpulan ya. Information stated on the label kita buatkan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Number 1, brand of product Splenda. Number 2, name of product sweetener. Number 3, content or amount 9.8 ounce 280 grams. Description, no calorie sweetener, naturals, 100% natural, nothing artificial. Ingredients, erythritol, stevia leaf extract. Direction to use, based on the conversion chart, ya, berdasarkan tabel konversi yang sudah tertera. And then direction to store, store in a cool, dry place. Number 8, or the last expiration date on May 2021. Ini adalah kesimpulan dari identifikasi yang sudah kita lakukan tadi terhadap label Splenda. Oke, bisa dimengerti ya? Baik, anak-anak semua, tadi kita sudah mempelajari tentang label, tentang fungsi sosialnya,
kemudian unsur kebahasaannya, dan juga struktur teks dari label. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya oleh anak-anak semua. Untuk mengecek pemahaman kalian, ada tugas yang bisa dikerjakan. Boleh dikerjakan dengan teman dalam satu kelompok, maksimal 4 orang. Ya, silakan kalian please take a label you can find around you, then analyze the information stated on that label. Jadi silahkan kalian ambil label yang ada di sekitar kalian, kemudian diamati label tersebut ada informasi apa saja yang tertera pada label tersebut. Ya, nanti setelah kalian mengamati dan berdiskusi mengenai informasi yang ada pada label, please fill in the table below based on the label you found. Ya, informasinya kalian tuliskan dengan mengisi tabel seperti contoh ini. Ya, seperti yang telah kita bahas tadi dalam video ini. Oke, mudah ya. Insya Allah kalian bisa mengerjakan. Ya. Okay, students, this is the end of this video. I hope you enjoy watching this video. Thank you very much for your attention, and I hope I can see you on the next video. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.